Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil amma ba'da. Salah satu sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang mukmin hendaknya memiliki sikap bergembira akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ramadan merupakan karunia Allah yang sangat berharga. Mengapa demikian? Karena Ramadan merupakan bulan yang bertaburan rahmat, keberkahan, keistimewaan, kemuliaan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ramadan juga merupakan terminal atau jembatan untuk checkpoint dan menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah 2 yaitu surah Al-Baqarah pada ayat 183 yang menegaskan tentang perintah dan prinsip pentingnya seorang mukmin berpuasa di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, kita kembali lagi. Bagaimana petunjuk agama agar kita semua bisa memiliki sikap ideal ketika menyambut datang bulan Ramadan? Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan ibadah spiritual. Dengannya seorang hamba mengkomunikasikan, mengadukan segala hajat dan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah 2 yaitu surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-45 dan 153 yang menegaskan tentang pentingnya seorang mukmin berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan berdoalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Nah, doa yang dimaksud dalam konteks ayat ini kita maknai sebagai satu bentuk permohonan agar kiranya Allah karuniai kita umur yang panjang sehingga kita bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Karena itu kita diajarkan oleh agama sejak memasuki bulan Rajab untuk berdoa dengan doa yang sangat masyhur, yaitu apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Selain doa, Rasulullah SAW memberikan contoh teladan paripurna dalam mempersiapkan diri ketika menyambut bulan Ramadan. Yaitu apa? Dengan menyemarakkan ibadah puasa. Rasulullah SAW memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban. Bahkan beliau hampir berpuasa 1 bulan penuh kecuali hanya 1 atau 2 hari terakhir di bulan Sya'ban. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah an Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu anha annaha qalat wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istikmala siyama syahrin illa Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan penuh melainkan di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa sunnah melebihi puasa sunnah di bulan Sya'ban. Dengan demikian tidak ada yang menjamin apakah seorang itu akan sampai di bulan Ramadan atau tidak. Kalaupun sampai, tidak ada jaminan untuk kita mendapatkan
keutamaan di bulan Ramadan. Karena itu di hari-hari menjelang datangnya Ramadan, mari kita persiapkan dengan doa-doa dan ibadah-ibadah puasa sunnah lainnya. Sehingga kita ketika nanti memasuki bulan Ramadan bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, bergembira atas kedatangan bulan Ramadan. Salah satu tanda keimanan seorang mukmin adalah bergembira atas datangnya bulan Ramadan. Ibarat akan menyambut tamu yang agung, tamu yang istimewa yang ia nantikan. Ia persiapkan segalanya, tentu dengan rasa senang, rasa gembira dan sukacita ia akan menyambut tamu yang agung, yaitu Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah 10, itu surah Yunus pada ayat yang ke-58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira. Kenapa? Karena karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik atas apa yang mereka kumpulkan. Karena Ramadan datang dengan rahmat, keberkahan, keistimewaan, kemuliaan dan ampunan, maka pecinta dan perindu kebaikan sudah pasti bergembira, sudah pasti bersukacita atas datangnya bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man fariha bidukhulir Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira atas datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya apabila Ramadan hendak datang. Beliau menggembirakan para sahabatnya dengan memotivasi agar senantiasa berlomba-lomba meraih keutamaan di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, memiliki tekad yang kuat dan niat yang tulus. Perasaan akan kedatangan Ramadan dapat melahirkan tekad yang kuat dan niat yang tulus untuk memanfaatkan Ramadan. Tekad yang kuat dan niat yang tulus akan membuat seseorang produktif mengisi Ramadan dengan berbagai macam aneka ibadah. Dengan tekad yang kuat dan niat yang tulus untuk memanfaatkan aneka macam ibadah di bulan Ramadan, dapat menjadi sebab akan datangnya petunjuk dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika Allah mengetahui di dalam hati hambanya tertancap nekat yang kuat dan niat yang tulus, maka pasti Allah akan berikan kemudahan. Allah akan berikan kemudahan dan ketaatan untuk melaksanakan dan menikmati ibadah di bulan Ramadan. Semoga dengan kombinasi doa, kabar gembira, dan niat yang tulus, Allah senantiasa karuniakan kepada kita petunjuk dan kemudahan untuk menikmati ibadah di bulan Ramadan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.